Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman? Oke, di video kali ini saya akan sharing atau berbagi tutorial cara merangkai atau merakit sistem PLTS atau pembangkit tenaga surya dari cahaya matahari, teman-teman. Nah, di sini sudah saya siapkan bahan-bahan yang terpenting. Nah, di sini sudah ada papan solar cell ya, ada 2 buah sudah saya siapkan, dan ini adalah solar charger controller untuk DC, jalur DC ini teman-teman. Dan ini adalah baterai aki kering 12 volt, di mana baterai nanti ini akan berfungsi untuk menyimpan daya di malam hari, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas untuk sistem DC, teman-teman. Karena di sini kebetulan saya belum punya alat inverter dari DC ke jalur AC, teman-teman. Jadi jalur DC itu bisa kita gunakan dari tegangan 12 volt sampai 24 volt ya, teman, ke atas. Jadi seperti ini alatnya. Nah, di video berikutnya kita coba merangkai dari jalur DC ke AC, karena sudah saya pesan, cuman paketnya belum sampai ya, teman-teman. Oke teman-teman, ditonton terus videonya sampai selesai. Semoga di video kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe saya, like, share jika berkenan. Nah, di sini sudah saya siapkan ya bahan-bahannya di depan saya. Nah, bahan-bahannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah solar cell-nya ya, papan solar cell-nya. Nah, di sini saya sedikit jelasin ya. Nah, di sini kebetulan solar cell ini dayanya 10 WP atau 10 watt ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini 10 watt dan harganya ini kisaran 150-an ya, teman-teman. Nah, dan yang satunya lagi di sini sudah saya beli juga ya solar cell-nya. Ini langsung saja kita buka. Dan ini saya beli baru tiba tadi ya, teman-teman. Dan ini agak besar ya, teman-teman. Ini dusnya kita singkirin dulu. Nah, ini agak besar ya, teman-teman. Kalau yang ini powernya 20 WP ya, atau 20 watt ya, teman-teman. Nah, di sini keterangannya current Premax-nya 1,13 ampere dan voltage max-nya 17,8 volt ya, seperti itu, teman-teman. Dan ini nanti kita pasang di bagian outdoor ya, teman-teman, di bagian outdoor. Dan ini harus kena dari cahaya matahari ya, teman-teman, agar dayanya maksimal. Nah, rencana ini saya akan simpang di atas atap teras rumah saya, teman-teman. Dan ini harganya kisaran 300 ribuan untuk 20 WP, teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya di sini sudah saya siapkan juga untuk alat kontrolnya, solar charger controller seperti ini.
dan ini harganya kisaran 50 ribuan, dan ini 30 volt ya, 30 volt, 30 ampere. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini red voltage-nya 12 volt sampai 24 volt ya. Dan di sini max power-nya 50 volt ya, 50 volt, dan jadi maksimalnya 50 volt ya teman-teman. Jadi nanti kalau saya tambah lagi untuk solar uh, cell-nya masih bisa ya teman-teman, solar panelnya. Dan di sini sudah saya siapkan juga baterai kering, aki keringnya teman-teman, buat untuk menyimpan uh, daya saat nanti mengencas ya dari sinar matahari. Dan ini sudah saya lakukan dari praktekan dari bulan-bulan lalu, dan ini sudah tahan 24 jam ya teman-teman saat kita ngecas. Dan ini nanti saya mengoperasikan atau mengetes memakai lampu dan aerator DC untuk akuarium ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita rakit solar panelnya. Dan pertama kita buka seperti ini ya. Ini ada soket dalamnya teman-teman, seperti ini soket dalamnya. Jadi kalau teman-teman beli kadang ada yang apa namanya kabelnya juga nggak disediakan ya teman-teman. Jadi kita menggunakan kabel cadangan atau di luar pembelian ya teman-teman. Jadi ini sudah saya siapkan kabelnya. Jadi kalau kita beli biasanya bisa ya teman-teman, kabel sama solar panelnya, dan biasanya juga ada paket komplit tergantung teman-teman ya saat memesan. Nah, ini sudah saya siapkan kabelnya. Dan untuk kabel pendek ini nanti mengarah ke jalur baterai. Nah, untuk ini saya rakit dulu ya teman-teman untuk solar panelnya. Dan ini rencana saya akan simpan di atas atap, makanya kabelnya agak panjang. Nah, di sini saya akan pakai hitam merah ya, positif negatif. Dan di sini sudah saya siapkan solder ya teman-teman, buat kita solder, karena ini nanti saya akan buat permanen. Saya panaskan dulu soldernya. Oke teman-teman, sambil kita tunggu solder panas, kita akan merakit dulu kabelnya.
Jadi merah ini nanti mengarah ke kutub positif dan hitam ini mengarah ke kutub negatif ya teman-teman. Jadi jangan sampai terbalik ya teman-teman, karena nanti akan mengakibatkan kerusakan ya teman-teman. Jadi jangan sampai terbalik, pasang netralnya. Nah, harusnya pakai baut sudah cukup kuat ya teman-teman. Cuman ya di sini saya akan buat permanen, makanya saya solder lagi biar lebih maksimal ya untuk daya pengisiannya nanti. Dan satunya lagi. Oke teman-teman, sudah selesai kita rakit, tinggal saya solder ya agar lebih kuat. Oke teman-teman, sudah kita solder. Nah, tinggal kita tutup ya agar nanti lebih aman saat hujan, kena hujan ya. Jadi ini memang didesain untuk dipasang untuk di outdoor ya teman-teman. Kita tutup, dan yang kabel biru ini nanti saya akan paralel ke solar panel satu ini untuk 10 WP. Jadi di paralel nggak masalah ya teman-teman. Nah di sini kebetulan yang saya beli ini sudah di solder ya, dari ini sudah bawaan dari pabrikannya sudah di solder, tinggal saya hubungkan untuk kita paralelkan ya. Jadi ini nanti saya akan hubungkan ke saya buka dulu, sorry. Nah di sini harusnya kutub negatifnya saya akan gabungkan ke sini ya teman-teman. Jadi tinggal saya kupas seperti ini. Untuk netralnya saya akan gabungkan, dan ini merahnya kutub positif. Nah sini ya, terhubung ke kabel biru. Oke, ini nanti kita solder juga biar lebih maksimal lagi. Kita coba masukin di sini ya teman-teman, apakah masih muat. Oke, masih muat.
teman-teman, kita solder juga ya agar lebih kuat. Oke teman-teman, sudah kuat. Nah, nanti ini saya solatif ya, menggunakan solatif. Oke, tinggal saya tutup. Jadi ini alat PLTS ini sangat berguna ya teman-teman, dan bisa mengirit ya pemakaian listrik di rumah. Nah, di sini nanti saya akan gunakan di rumah untuk lampu emergensi atau untuk akuarium saya untuk yang di rumah ya, karena persiapan di tahun kemarin sering mati lampu ya pada saat musim kemarau. Nah, di sini oke, tinggal kita tutup. Oke teman-teman, sudah selesai kita rakit. Oke, ini sudah kita rakit, dan di sini kita hubungkan charger kontrol ini ke baterai dulu ya teman-teman. Ini saran saya ya, karena takutnya kalau kita langsung hubungkan ke sini nanti akan menimbulkan kerusakan pada kontrol slotnya saat kita pasang di luar atau di outdoor dengan kena matahari langsung. Nah, tegangannya langsung naik ya teman-teman. Nah, untuk menstabilkan tegangan, nah kita pasang baterainya dulu. Nah, di sini sudah saya siapkan ya kabelnya, kutub positif dan kutub negatif, warna hitam kutub negatif dan warna merah kutub positif. Nah, saya akan pasang dulu. Nah, di sini sudah ada tandanya ya teman. Jadi nanti yang dua ini terhubung ke solar cell, dan yang dua lagi ini terhubung ke baterai. Seperti itu ya teman. Oke, saya rakit dulu kontrolnya. Jadi ini kita pasang yang di tengah ya untuk baterai. Nah, ini ada soketnya teman-teman. Tinggal kita masukin kabelnya seperti ini. Oke, dibikin agak keras ya teman-teman, agar lebih optimal ya saat pengisian. Ini kita pasang lagi kutub negatifnya. Jadi tandanya di alat kontrol ini ada plus dan min. Dimana plus itu adalah kutub positif dan min itu adalah kutub negatif. Seperti itu teman-teman. Dan yang dua ini nanti akan terhubung ke lampu ya teman-teman, lampu 12 volt ya. Nah, di sini USB-nya nanti kita akan fungsikan untuk bisa lampu 5 volt ya, bisa teman-teman. Nah, dan di sini saya langsung nyalakan alat kontrolnya. Nah, di sini jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jadi positif negatif jangan sampai terbalik.
Jadi merah positif. Saya hubungkan seperti ini. Dan kutub negatifnya seperti ini. Nah, kebetulan baterai ini sudah ada isinya ya teman-teman. Ini udah kelihatan ya, 12 volt. Jadi nanti saat kita pasang ya solar cell-nya akan secara otomatis mengisi daya saat kita pasang di luar outdoor atau sudah kena sinar matahari. Oke, ini saya simpan seperti ini. Ini baterai. Dan yang terakhir, ini ujung solar cell-nya saya akan pasang ke charger kontrolnya. Nah, di sini ada 3 kabel. Nah, di mana kabel hitam ini ke arah negatif ya teman-teman. Arah negatif. Saya akan pasang. Dan yang merah dan biru ini bisa digabungkan seperti ini ya teman-teman. Bisa digabungkan seperti ini. Apa namanya? Kutub positif dan positif. Jadi di sini positif, di sini juga satu positif, dan kabel negatifnya gabung ya teman-teman. Nggak masalah. Karena ini sistem paralel, jadi bisa digabung teman-teman. Intinya jangan bersentuhan antara positif dan negatif ya. Kalau sama-sama negatif nggak masalah. Di sini saya akan pasang. Nah, oke teman-teman, di sini belum mengisi ya sama sekali karena ini saya masih di dalam ruang indoor. Nah, nanti saya akan uji tes di luar outdoor dan terkena sinar cahaya matahari. Oke teman-teman, ditonton terus videonya. Semoga di video kali ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel saya. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah pasang solar cell panelnya di atas atap atau di outdoor ya teman-teman. Nah di sini sudah terkena cahaya sinar matahari ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya apa namanya, solar charger kontrolnya sudah mengisi. Nah di sini nanti kita coba cek ya tegangan dari solar panelnya. Menggunakan ammeter. Di sini kita setting ke DC ya. Oke, udah DC, kita akan ngetes tegangannya. Nah, coba kita ukur tegangan out solar panelnya.
Nah, di sini 13 volt ya teman-teman tagline-nya. Dan ini udah proses mengisi ya teman-teman, udah proses mengisi. Nah, nanti terakhir tinggal kita tes ya solar panelnya. Nah, nanti ini baterainya dan kontrol panelnya saya akan pasang di bagian indoor ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita akan tes ya. Oke teman-teman, di sini saya akan tes ya PLTS-nya dalam posisi di malam hari. Nah, ini sudah terisi ya baterainya, akinya. Tinggal saya tes. Dan di sini ada aerator 2 ya, sekaligus kita tes. Aerator USB. Nah, ini ya, satu canless dan yang satunya pakai batu aerator. Kita akan tes PLTS-nya. Oke, satunya lagi. Oke, sudah terpasang. Nah, di sini sudah menyala ya aeratornya. Menggunakan PLTS dan kanvasnya juga sudah nyala juga. Dan satu lagi kita akan tes ya lampunya. Nah, di sini lampunya sudah saya pasang, tinggal saya tes. Nah, ini lampunya seperti ini. Dan PLTS-nya sudah saya pasang di atas solar panelnya. Ini cukup deras. Oke teman-teman, sekian videonya. Semoga video kali ini bermanfaat. Nanti di video berikutnya kita akan coba mengetes PLTS-nya menggunakan jalur AC ya. Oke, sampai jumpa kembali.